pengetahuan mursyid artinya yang mencerdaskan, yang menuntut, yang membimbing. Nah, kalau kamu ingin bersih hatimu, ini. Kalau kamu ingin dekat kepadaku, kepada Allah, ini. Itu tuntunan syekh. Nah, ketika kita mengamalkan apa yang menjadi tarbiyah daripada mursyid, maka murid itu disebut salik ilallah. Dia sudah mulai berjalan. Dalam bahasa tasawuf juga disebut dengan tiflur rabbani. Dia adalah bayi-bayi rohani. Nah, bayi-bayi inilah suatu saat akan menjadi rijalullah. Nah, bayi ini diberi makan oleh ayah rohaninya. Makanannya zikir zahar, zikir khofi, khotaman, manakibah. Ini makanan rohani. Inilah hidangan rohani yang dihidangkan mursyid. Jangan dianggap enteng manakiban ini. Jangan dikira seperti manakiban pada umumnya dulu, kita sebelum ditalqin paling baca ini, ya saya sudah hafal. Jangan dianggap enteng. Karena ini semuanya adalah bagian daripada Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Ibarat mesin itu dikasih 1 mesin, 2 mesin, 3 mesin. Kalau pakai 1 mesin aja dengan mesin 3, laju mana? 3. Lebih laju 3. Apalagi ini kita tidak akan puas. Ini luar biasa. Jadi jangan dianggap enteng lagi. Manakib ini bagi iman luar biasa, Bapak Ibu dirahmati Allah. Jadi mari kita sangat perhatikan, mari kita jaga benar-benar apa yang menjadi tuntunan ini daripada mursyid kita. Ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah, maka sekali lagi tidak ada tujuan kita di dalam amal semata-mata yang kita lakukan hanya ilahi anta maksudi wal taqamuni. Jangan ada tujuan apa-apa. Kalau tidak nanti bisa lemah rapuh. Orang di dalam amal ada tujuan selain Allah, siap sampean membawa sekeranjang kekecewaan. Orang yang di dalam amal ada tujuan selain Allah, siap kecewa. Karena belum tentu apa yang diamalkannya Allah berikan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Kita ingin misalnya wiridkan itu supaya kaya. Kalau nggak kaya-kaya, berhenti wiridkan. Supaya Tuhan katanya supaya lancar rezekinya. Tambah supaya Tuhan kok malah macet. Ada cerita tukang beca pas lewat ada ustaz ceramah, bapak-bapak, ibu-ibu sembahyang duha itu pintu rezekinya bisa lancar. Dengar tukang beca tadi pulang ke rumah semangat sembahyang duha, setiap hari sembahyang duha, selesai duha berangkat beca. Semakin dilaksanakannya, semakin banyak duha, semakin macet rezekinya. Akhirnya tukang beca tadi berhenti sembahyang duha. Ini dalilnya yang salah apa orangnya yang niatnya tidak benar? Dalilnya tidak salah, niatnya yang tidak benar. Niat di dalam amal bukan mencari pemberian, tapi menuju kepada Allah. Ya Allah, saya melakukan sholat duha ini hanya Engkau yang saya maksud, ridhomu yang saya cari. Bukan supaya ini dan sebagainya. Kalau dengan itu Allah berikan rezeki dilancarkan, itu dengan kemuliaan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan seperti itu kan. Jadi hanya kita tidak kecewa. Berhenti dia sembahyang duha. Akhirnya apa? Ustaz yang disalahkan, kurang asal Ustaz. Tidak sakti. Ini bapak-bapak. Maka apapun ketika orang datang ke abah, beri itu keamalan, tapi diluruskan dulu niatnya. Pak, supaya panjang, atau rezeki banyak, luruskan dulu niatnya, baru diberi amalan. Kalau tidak nanti orang ini bisa kecewa. Nah ini yang hati-hati kita, ikhwan wal akhwat. Makanya niatnya yang perlu kita tata dengan benar. Karena niat itu pondasi. Kalau pondasinya tidak ditata dengan benar, rapuh.
ini jadi labil. Coba lihat kan kalau fondasi bangunan itu rapuh, bangunannya kokoh, tidak bisa paling setahun 2 tahun habis itu sudah bertulisnya dijual cepat. Kan sudah merek. Tambah lagi tanpa penentara. Masya Allah ini. Nah di dalam amal sama. Niat itu adalah asas fondasi. Kita sebelum mengucapkan la ilaha illallah, ini amal yang paling afdol, jihad yang terbesar. Dengan menggunakan kalimat yang mulia sebagai saiful muridin, pedangnya murid, liqatli a'daihim minal jinni wal insi, untuk membunuh musuh-musuh mereka daripada bangsa jin dan manusia. Diluruskan dulu oleh apa? Ilahi anta maksudi. Kalau tidak jihadnya sia-sia, capek-capek perang bisa-bisa menguras seluruh energi, akhirnya jihadnya tidak mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk kita 1 jam 2 jam amalkan la ilallah sampai 3 jam supaya jadi wali. Allah tidak sukanya supayanya ini. Kamu itu ke aku apa ke pemberianku? Kan seperti itu Ben. Kalau ke pemberianku aku beri, tapi diberi ini dimurkai istidrak. Kalau dimurkai jadi istidrak. Kalau istidrak itu bala bagi orang itu. Dia mengamalkan ini, amalannya jadi racun, samun qatil, racun yang membunuh dirinya. Dulu dia bagus, setelah dia ini kok jadi rusak. Yang mana yang salah? Niatnya yang benar. Maka kecil aja itu ilahi yang maksudnya kecil kelihatannya, tapi dia luar biasa bobotnya di dalam kualitas daripada amalan yang kita lakukan. Ini asasul ibadah. Niat itu fondasi. Rasulullah ketika mengajak sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, apa yang diluruskan Nabi, lurus sahabat, yang diluruskan niat. Diriwayatkan daripada Sayyidina Umar bin Khattab, hijrah Rasulullah dari Makkah ke Madinah itu hukumnya adalah wajib, karena Allah perintahkan Nabi meninggalkan negeri kelahiran beliau yang dia diganggu habis-habisan. Akhirnya diperintahkan oleh Allah, Muhammad, bawalah semua sahabat-sahabat untuk hijrah. Nabi meninggalkan Makkah, maka perintah. Akhirnya berangkat. Sebelum berangkat apa kata Rasulullah? Innamal a'malu binniyat. Para sahabat, sesungguhnya sahnya amal itu dengan niat. Allah menilai amal itu dari niatnya. Amalnya nomor 2, niatnya dulu. Nah maka Abah sebelum kita amal, ilahi anta maksudi, bukan hanya zikir seluruhnya. Ya Allah, saya bersedekah ini hanya Engkau yang saya maksud. Oh, saya sedekah ini supaya diganti jadi 70 kali lipat. Pas sudah diganti kecewa dia. Aduh, kemarin udah diganti, sudah malas, sudah saya beramal sedekah. Ini bukan dalilnya yang salah, dalilnya benar. Niat kita yang salah. Yang salah, Rasulullah tidak pernah salah yang diucapkannya. Kita jangan hafal satu dalil, Bapak ini rahmatullah, cari lagi dalil-dalil lain. Nah maka tujuan amal murni hanya semata-mata Allah ilahi anta maksudi. Pandangan seorang hamba di dalam beramal, Allah menolong saja bisa melakukan amalnya supaya sirna rasa. Tidak ada dia yang berkuasa di dalam melakukan amal, bukan dengan kepandaian kehebatannya, bukan. Semata-mata Allah memberi kekuatan, Allah memberikan kepandaian pengetahuan. Kalau tidak, manusia ini la haula wala. Kita baca dalilnya la haula wala quwwata billah, kok kita punya daya upaya, padahal kita tidak punya sama sekali.
Maka nanti zikir yang telah diajarkan oleh guru, ditanamkan mursyid, zikir ini akan membentuk itu nanti di dalam tasfiyatul qulub, pembersihan hati kita. Nah kalau belum terproses, ya kita terus subuhi, kita terus bihimmatin qawiyah, dengan semangat yang tinggi, dengan harapan-harapan yang insya Allah kita akan mencapai ke sana. Maka ini yang ditunggu Allah hambanya itu bukan hebat-hebatannya. Yang ditunggu Allah bagi hamba itu ketawaduannya. Apa itu tawadu? Dia tidak merasa semata-mata ini adalah kerja Tuhannya, bukan dengan kepandaian. Ketika orang banyak datang, orang sudah mulai berbondong-bondong, Nabi pun ingatkan, idza ja'a Rasulullah wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbik. Ketika engkau melihat manusia berbondong-bondong datang kepada agama Allah, mengikuti kita, oh ini hasil kerja keras kami misalnya, dan oh dengan kehebatan kami memberikan dakwah. Salah, itu kerjanya Allah, bukan kehebatan. Maka kita disuruh bertasbih, subhanallah, masya Allah, dan disuruh istighfar, minta ampun. Kalau melenceng hati kita, maka rusak. Kita ingin semuanya, siapapun ikhwatikin pondok pesantren Suryani dimanapun terkadang dikembangkan, semuanya para pengurusnya, semuanya para ustadznya, para dainya ingin majelis ini langsung bludak besar. Siapa yang tidak ingin jamaahnya sedikit banyak ya? Mungkin ingin kita sampai langsung 500.000, tapi kita belum kuat menerima nikmat itu. Kita bisa bangga diri, masya Allah, sampai sudah 1.000, kami baru 2 tahun. Sampai berapa Pak? 10 tahun. Berapa iwannya? Baru 20 orang. Kecil. Akhirnya timbul bangga, seolah-olah yang banyak kan itu kerja dia, padahal dia tidak punya kemampuan. Nah maka kita proses terus, kita dibenturkan dengan pasang surut itu, dan ini sebenarnya untuk mengucapkan tauhid supaya tidak ada lagi rasa kecuali hanya memiliki rasa, yaitu Allah. Nah kalau sudah sampai di titik itu baru datang pertolongan, ini berkah. Kalau kita belum sampai ke situ ditolong, nanti jadi bala, keakuan timbul, kesombongannya timbul, merasa hebatnya timbul. Lahiriahnya nikmat, hakikatnya azab dari Allah, istidrak. Kalau sudah istidrak, apa yang diberi tapi dimarah, makan. Kan itu kan, itu istidrak, diberi juga tapi diomelin. Orang ini menyangka dia dapat nikmat, padahal ini Allah murka kepadanya. Nah ini, jadi terus kita jangan lemah ketika sedikit, jangan bangga ketika banyak. Bukan kerja kita, yang datangkan ikhwan ke sini bukan kita. Yang menolak mereka tidak mau hadir ke sini itu juga bukan kerja kita, bukan kebodohan kita. Yang mereka datang ke sini bukan kepandaian kita melobi mereka. Semuanya itu idza ja'a nasrullah, kalau sudah datang pertolongan Allah. Nah kita ini terus melobi Allah, bukan melobi manusia. Kita ke atas bukan ke bawah, orang tasawuf ke atas bukan ke bawah. Apa kalau bahasanya? Horizontal atau vertikal? Gitu. Sana qul Allah, lobi Allah dulu, la ilaha illallah. Sudah bulat tauhid kita, tidak ada yang membanyakan dan menyedikitkan majelis ini kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang bisa memuliakan menghinakanku illallah kecuali Engkau ya Allah. Udah sirna rasa, bukan cicirin. Hilang rasa dari sirna Pak. Bukan hilang rasa, bukan sirna rasa sirna. Dibalikan sudah. Nanti jadi abu-abu. Nah ini
ini kalau namanya istilah rasa tapi terus punya rasa ya ngelabuin namanya. Dan maka ini terus kita proses Bapak Ibu di dalam kitab Aqidatul Najib, di dalam kitab Minahus Saniyah Syekh Abu Hafsah rahimahullah. Orang yang berzikir dengan zikir kalimat nafi isbat itu nanti akan Allah bentuk di dalam rohaninya itu tauhidul af'al, tauhidul asma, tauhidul sifat sampai tauhidul dzat, dia fana fillah. Nah kita zikirnya apa? Kalau sufi berapa sehari semalam berzikirnya? Ulama sufi di dalam kitab Aqidatul Najib minimal sehari semalam 20.000 la ilaha illallah. Caranya ya mungkin mereka melalui riyadhah latihan syibran wa syibran diraan wa diraan. Kalau di dalam hidup kita bisa memindahkan, kenapa di dalam amaliyah Allah kita tidak bisa memindahkan? Habis subuh kita bisa 1.500 mungkin. Nanti ketika tengah malam dari jam 2 terus mungkin dapat berapa ribu. Cuma kita tidak kuatnya satu hari. Habis itu sakit nafsu lagi. Ini monyong pakai. Bisa monyong bini ya. Bisa monyong bini. Dikir terus kapan kerjanya. Orang zikir itu apa pengangguran? Orang zikir itu kerjanya melobi Allah. Kalau orang ikhtiar syariat melobi manusia. Orang zikir bukan pengangguran, insya Allah. Allah beri juga jalannya. Karena yang ngatur alam semesta ini Allah. Ya manusia ini asbab aja. Kadang-kadang kita maaf adalah orang-orang yang bahasanya sekarang ini orang etis. Orang yang tidak bertuhan, dia mengandalkan ikhtiar, mengandalkan akal, ateis kan? Ini mengandalkan akal gitu. Seolah-olah Tuhan itu akalnya itu adalah Tuhannya. Kalau kita orang yang beriman mengandalkan pertolongan Allah yang mengatur alam semesta. Kita meyakini Al-Quran, kita meyakini Rasulullah SAW yang menyuruh seperti itu. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Bertawakal kepada Allah, aku yang menjaminnya. Masa kita tidak yakin Allah yang jamin? Kalau Bupati jamin, tenang Pak, saya jamin sampai 10 juta sebulan. Wah, santai kipas angin. Habis ini aja Bu, bulan belakang masih ada. Bapak Bupati jamin tiap bulan 10 juta. Itu manusia kita yakin. Kenapa dengan Allah kita tidak yakin? Padahal kita mengatakan Allah ketika sembahyang apa namanya itu sombong wah ini sholatu inna sholati wa nusuki, nah semuanya itu mulutnya aja, tapi keadaan rohaninya tidak bisa bulat kepada Allah. Dan zikir ini yang akan membulatkan tauhid. Kalau kita ini masih lonjong syukur kalau segi 8. Ini kalau lonjong lumayan masih agak bagus sedikit. Ini dibulatkan dengan zikir, ini membulatkan tauhid. Kadang-kadang kita dibentur masalah sedikit sempoyongan, seolah-olah kena tsunami. Dikit rezekinya diturunkan Allah. Bagaimana Bu? Bagaimana saya? Udah sempoyongan. Itu yang di kolong jembatan itu senyum aja mereka. Kita ini masih ada ATM, masih ada isinya. Cuma bukan ATM-nya banyak, ada isinya. Terus karena apa? Kurang apa? Bukan kurang duitnya, bukan kurang hartanya, bukan kurang pangkatnya, bukan kurang besar rumahnya, kurang zikirnya. Karena sudah Allah menjanji alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Memang godaan besarnya luar biasa. Kalau benar-benar panik dan sebagainya, naudzubillah. Nah maka ini zikir inilah obat segalanya. Ini obat
segalanya, baik penyakit zahir, penyakit batin, kita telah diberi oleh Syekh Mursyid guru kita. Karena penyakit zahir itu kebanyakannya juga memang buah daripada kerusakan penyakit batin ini, menjadi imbas daripada hati kita tidak tenang, tentram. Nah, maka kita ikhwanul akhwat, mari kita tingkatkan. Kalau sufi tadi 20.000 sehari semalam, kalau ulama syari berapa? Ya kita seperempatnya udah apa, 5.000 udah syukur. Ya, kalau mereka 20.000, kita seperempat wali lumayan. Sufi itu waliyin. Itu wali sudah. Kalau yang bisa 20.000 itu min jumlatil wali. Tapi bukan sehari aja, karena sampai mati. Kalau sehari aja mampu. Jangan ganggu bapak, anak semuanya ada telepon yang diangkat. Bisa, tapi sehari aja. Ini atau seminggu, karena kalau wali Allah itu minimal mereka sehari semalam 20.000 bulan terproses tauhid dalam dirinya. Kalau ulama syar'i memang sehari semalam 300 la ilaha illallah. Makanya coba lihat kita dulu sebelum bertariqah, la ilaha illallahnya di awal apa di ujung? 33. Kan di ujung katanya utama, kalau diutamakan yang utama ya didulukan, ini yang utama dibelakangkan. Dalilnya afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Katanya yang utama la ilaha illallah, oleh taruh di belakang. Ini dalilnya yang salah apa yang maaf ini, agak konslet sedikit. Kan dulu kita seperti itu kan. Kita dulu katanya utama la ilaha illallah, kalau la ilaha illallah ditaruh di belakang dulu. Tapi sekarang kita setelah sholat diprotes orang, kok udah pakai ini dulu kan semua misalnya kan dulu. Nah ini bahaya. Jadi maka perlu kita kuat, istiqomah, kokohkan. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah juga perlu kita waspada, karena setelah kewafatan Abah banyak sekali permasalahan yang membentur kepada ikhwan sehingga melemahkan akidah kita di dalam berguru. Dan ini hati-hati adab seorang murid terhadap mursyid, salah satunya di dalam kitab Bunyah karangan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirra, di dalam pandangan rohaninya tidak ada orang yang lebih utama dari guru saya. Itu wajib ditanamkan oleh seorang murid. Tidak ada yang lebih utama daripada guruku. Silahkan dia hebat ceramah, silahkan dia pandai baca kitab, silahkan dia hebat pidatonya, silahkan, tapi guruku lebih hebat dari dia. Itu adabnya seorang murid. Kalau dia ragu-ragu, oh ini mungkin ini guru baru, ini abah baru. Karena kan banyak sudah abah-abah ini, hati-hati, naudzubillah, hati-hati. Nah ini yang perlu kita waspadai semuanya para ikhwan, karena adab kita dengan mursyid itu, apabila kita menyalahi adab dengan mursyid itu membahayakan kepada diri kita. Suul adabnya murid dengan mursyid atau iktiratnya murid dengan mursyid, ada sangka yang tidak baik kepada gurunya, semua itu adalah menjadi racun yang bisa membunuh kepada murid itu tadi. Ini bahayanya. Nah ini maka kita sebelum wafat memesankan wa'tasimu bihablillah, hai murid-muridku berpegang teguhlah kalian. Kenapa beliau memesankan ini? Ini isyarat seolah-olah karena abah ini seorang nahoda, kita ini penumpangnya. Yang bangun itu, yang melihat di sana ada badai besar itu nahoda apa penumpang? Penumpang kan tidur semua. Nahoda teriak, bukan rak-rak, ada badai. Bahasanya kan seperti itu. Abah yang kita baca wali itu isyaratnya. Kalau hadis yang kita pahami takwil bukan tafsir daripada hadis. Mentakwilkan hadis ini yang sulit. Nah kalau wali, isyarat daripada wali, wa'tasimu bihablillah, berpegang erat. Artinya apa? Hai anak-anakku, itu ada badai besar di hadapan kalian. Pegang erat-erat,
Sampai yang tidak kuat dia akan jatuh. Ya kalau Nabi Yunus dimakan ikan, kembali lagi kan kita jatuh ke laut, makan ikan langsung selesai sudah. Nah, kita yang makan. Nah ini maka kita jangan goyah, jangan tertipu dengan bahasa-bahasa yang bisa melemahkan kita. Selama belum ada maklumat, belum ada berita akurat yang kuat dari keluarga dan bermacam-macam bukti yang kuat, kita terus istiqomah di dalam bimbingan mursyid. Karena wali itu tidak mati. Apa yang mengira seorang wali itu mati? Dalilnya banyak. Wali itu tidak mati. Bahkan para syuhada pun tidak mati. Syuhada itu perang apa? Perang isi. Wala taqulu mayuqulu fi sabilillah wal ahya min darihim yurzaqun. Jangan kamu katakan bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah itu dia apa? Gugur di jalan Allah itu mereka. Wala taqulu mayuqulu fi sabilillah wal ahya min darihim. Jangan kamu katakan orang yang gugur di jalan Allah itu mati seperti kita. Bal ahyaun walakin la tasbaya inda rabbihim walakin la, bahkan mereka mendapat nikmat di sisi Tuhan mereka. Itu di dalam satu kitab kita pernah baca, arti dapat nikmat itu adalah mereka itu mendapat karunia di dalam kuburnya seperti dia mendapat nikmat jasmani di dalam dunianya. Artinya dia dapat istri di dalam kuburnya, dia makan dalam kuburnya, dia minum seperti nikmat jasmani di dalam dunia. Itu artinya wa'ubalhum indarbihim yurzaqun. Tapi kita tidak tahu bagaimana teknisnya Allah memberikan makan di dalam kubur, bagaimana teknisnya Allah memberikan dia istri di dalam kuburnya. Itu rahasia Allah. Nah ini yang perlu kita waspada semuanya. Jangan sampai kita tidak berpegang erat, karena Abah sudah masarnya wa'tasimu bihamdi, pegang erat. Nah ini artinya bahasa isyaratnya akan ada badai yang akan menimpa kalian. Ternyata kan yang jadi badainya yang besar-besar. Kalau yang kecil-kecil bukan badai, angin sepoi-sepoi. Misalnya ada wakil talqin yang masih baru belajar, bukan badai yang sebenarnya, ternyata memang yang besar-besar dapat gelar semua lagi. Nah ini maka ini badai artinya. Pegang erat-erat, jangan terkecoh kita. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, dan kami pun juga merasakan badai itu sampai Kalimantan. Ya, baratnya tsunami-nya di sini sampai ke Kalimantan sana. Padahal pusat tsunami-nya di sini, pusat gempa. Misalnya sampai ke Kalimantan sana merasakan. Nah, jadi maka kita perlu waspada. Sampai saat ini belum ada lagi musik pondok pesantren Surga yang masih dipegang guru kita Syekh Ahmad Sohibul Wabah. Mudah-mudahan kesempatan kajian malam hari ini sedikit dapat menambah khazanah pengetahuan ilmiah bagi para ikhwan dan akhwat, dan juga kalau ada kehilapan kurangannya bil khusus kepada Syekhul Hajat Syekh Baik, kalau ada khilaf kurangnya sekali mohon maaf, dan juga kepada para ustaz, para mubalik kalau ada kurang khilafnya mohon maaf. Dan itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kehilapan kurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum